Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Quran lovers dimanapun berada, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat serta ampunannya kepada kita semua, serta mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang. Insya Allah pada video kali ini kita akan membahas tentang ayat goribah pada bahasan saktah. Yang mana kita tahu saktah dalam Al-Quran, riwayat Imam Hafs dari Imam Asim itu terdapat pada 6 tempat. Ya. Nah, insya Allah pada video ini akan dibahas tentang tempat-tempatnya dan tentang alasan-alasannya kenapa di sana ada saktah. Selain memang hal ini merupakan tauqifi dari Rasulullah SAW. Oke, pertama kita akan mengetahui dulu apa definisi dari saktah itu sendiri. Ya. Jadi saktah adalah suara yang terputus atau berhenti sejenak pada huruf yang sukun selama 2 harokat tanpa menarik nafas. Oke, ini kodenya. Panjangnya 2 harokat, kemudian tanpa menarik nafas. Dengan maksud untuk melanjutkan bacaan pada saat itu juga. Jadi perbedaan dengan waqaf adalah di waqaf kita berhenti itu untuk menarik nafas dulu. Sedangkan di saktah kita tidak boleh menarik nafas dan harus berhenti menghentikan bacaan selama 2 harokat gitu ya. Oke, itu perbedaan dengan waqaf. Selanjutnya kita akan membedah satu persatu di mana saja saktah itu berada. Nah, sebelumnya ada konsensus ulama atau ijma ulama ya. Persetujuan ulama dalam Al-Quran riwayat Hafs qiraah Asim itu 4 tempat namanya adalah saktah muttafaq, artinya yang disetujui. Sedangkan 2 tempat yang lain itu disebut dengan saktah mukhtalaf, yang mana memang perbedaan pendapat namun lebih baik diamalkan gitu ya. Oke, kita langsung saja ke yang muttafaq dulu. Nah, di sini ada yang pertama adalah surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 2. Ini saktah di sini ini berada di atas ayat pertama. Sehingga di sini ada ikhtiar ya, ada boleh memilih antara waqaf. Nah, dengan waqaf di sini misalkan kita langsung saja A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Berhenti dulu. Tapi kita dengan syarat tidak niat untuk saktah, tapi syaratnya kita niat untuk waqaf, yaitu berhenti dengan mengambil nafas. Kemudian lanjut ke ayat keduanya. Qayyiman liyudhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin gitu ya. Nah, tapi kata para ulama yang lebih dianjurkan adalah tetap memberikan hak untuk saktah di sini. Ya. Jadi kita dibaca dulu sampai wajah, kemudian berhenti tanpa bernapas selama 2 harokat, kemudian melanjutkan. Kalau kuat bisa sampai sini, tapi kalau nggak kuat bisa juga sampai qayyima. Misalnya gini. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Misalkan kalau tidak kuat. Jadi tadi saya membaca dengan adanya saktah 2 harokat di sini, kemudian melanjutkan qayyima. Nah, itu apabila napas kita tidak kuat. Kalau kuat bisa sampai sini. Nah, kemudian setelah kita membaca sampai qayyima, kita ulang lagi dari qayyima. Qayyiman liyudhira ba'san syadida. Misalkan ya, seperti itu. Nah, dia boleh waqaf, boleh juga saktah. Lalu apa yang tidak boleh? Yang tidak boleh adalah jika kita melanjutkan tanpa saktah dan tanpa waqaf. Ya. Misalkan walam yaj'al lahu 'iwajan qayyima, itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh?
yaitu untuk melindungi makna supaya tidak berubah atau supaya tidak salah dipahami. Nah, kenapa menjaga makna apa yang ada di ayat ini? Yaitu ini sama-sama seperti sifat dengan sifat gitu. Iwaja artinya bengkok, sedangkan qayyiman artinya lurus. Maka apabila kita membacanya tanpa sakta atau waqaf, tanpa berhenti dulu, maka seolah-olah qayyimah ini menyifati dari iwaja, bengkok yang lurus misalkan. Seperti itu. Jadi maknanya akan rancu sekali. Jadi seperti itu, supaya tidak ada kesan saling sifat menyifati itu. Jadi pilihannya ada dua, sekali lagi. Yang pertama waqaf, ya, cukup berhenti dengan mengambil nafas. Yang kedua yang lebih utama adalah memberikan hak saktah dengan kita membaca sampai yang wajah, kemudian saktah berhenti menahan nafas selama 2 harokat atau 1 alif, kemudian melanjutkan qayyima misalkan. Itu bisa sampai sini saja, boleh. Jadi yang pertama ada dalam surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 2. Oke, yang kedua langsung saja ada di surat Yasin ayat 52. Nah, ini mungkin kita sering baca ya. Dan di sini ada 2 waqaf sekaligus. Yang pertama ada qaf lam, ya, berhenti lebih baik. Kemudian ada saktah. Nah, ini pun ada kritikan dari para ulama, ya. Sebaiknya katanya kalau mau saktah saja di sana, dan lebih utama saktah daripada waqaf, untuk menjaga agar makna Al-Qur'an ini tidak salah dipahami. Kita akan praktekkan dengan menggunakan saktah. Lalu nanti akan kita ungkap mengapa harus ada saktah di sini. Mengapa saktah diutamakan? Jadi seperti ini. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Jadi berhenti dulu tanpa mengambil napas selama 2 harokat atau selama 1 alif di marqadina. Nah, mengapa harus ada sakta? Karena setelah dikaji dalam tafsirnya, ini perkataan 1 ayat ini merupakan dari 2 orang yang berbeda, dari 2 makhluk yang berbeda. Ini adalah perkataan orang-orang yang kafir, yang calon ahli neraka ya. Mereka mengatakan, "Duh, celaka kami. Siapa sih yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami?" Maksudnya dari kuburan gitu. Jadi mereka sangat syok dengan fenomena bahwa nyatanya mereka akan dibangkitkan kembali untuk dituntut dari perbuatan mereka selama di dunia. Jadi mereka dengan sangat syok berkata seperti itu. Aduh, celaka sekali. Soalnya kalau mereka dibangkitkan, mereka tahu selanjutnya akan masuk neraka gitu. Nah, mereka sangat dengan penuh ketakutan mengatakan seperti itu. Tiba-tiba, ini tafsirnya ada 2. Ada perkataan malaikat, ada juga perkataan orang yang beriman, orang yang akan menjadi ahli surga. Dijawab oleh malaikat atau orang yang beriman, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Dijawab, inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sadaqal mursalun, dan telah benarlah para rasulnya gitu. Nah, ini buktinya. Dulu kalian mendustakan tanpa otak gitu ya, tanpa mikir. Sekarang buktinya, sekarang faktanya kalian benar-benar dibangkitkan. Rasakan gitu ya. Kan kalau bahasa rasanya kayak gitu. Ini adalah yang dijanjikan Allah dan benarlah rasul-rasulnya. Jadi sakta di sini berfungsi supaya untuk membedakan ini perkataan orang kafir dan malaikat atau orang yang beriman gitu. Sehingga tidak dipahami dengan dikatakan oleh satu orang yang sama. Oke, itu surat Yasin ayat 52. Selanjutnya ada dalam surat Al-Qiyamah ayat 27. Surat Al-Qiyamah ini ada dalam juz 29 yang mungkin insya Allah kita pun sudah sering membacanya atau menghafalnya.
yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca dulu. Wa qila man raqa, gitu ya. Ada sakta di sini. Yang artinya adalah dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Nah, para ulama Al-Qur'an mengatakan bahwa saktah di sini adalah untuk menjaga makna supaya tidak menjadi hukum idgham bila guna. Ya. Karena ketika nun sukun menghadapi ro itu biasanya terjadi hukum idgham bila guna. Misalkan mir rabbihim misalnya dalam kata itu. Nah, ini juga khawatir dibaca wa qila marraqa. Terus kenapa khawatir dibaca seperti itu? Memang artinya apa? Marra. Nah, ternyata setelah ditelisik, ini dalam bahasa, memang ini secara tauqifi dari Rasulullah SAW membaca dengan man, waqila man ra, gitu ya, dengan saktah. Jadi secara tauqifi dari sananya, dari Rasulnya membaca dengan saktah. Namun kalau kita telisik, apa alasannya? Ini masuk pada bagian bahasa. Ya. Kita bahas cara bahasanya. Ternyata marraq itu adalah kata mubalaghah dari maruq yang bermakna ahli pembuat kuah, gitu ya. Jadi khawatir salah arti yang tadinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan maksud siapakah yang dapat menyembuhkan? Namun disalahi arti misalkan menjadi siapakah tadi, ya, dikatakan yaitu marraq yang artinya ahli pembuat kuah dalam bahasa Arab. Jadi hal ini untuk menjaga makna supaya tidak salah dipahami. Namun faktanya hal ini hanya dalam salah satunya dalam qiraah Hafiz, riwayat Hafiz an Asim saja. Sedangkan di qiraah yang lain itu ada yang dibaca waqila marraqa, gitu ya. Jadi ada juga dalam riwayat yang dibaca seperti itu. Contohnya misalkan dalam riwayat Warash an Nafi', ya, dibacanya tanpa sakta. Ini memang ada perbedaan-perbedaan, ya. Namun dalam riwayat Hafiz dari Imam Asim harus dibaca dengan sakta. Sehingga dibacanya seperti tadi. Wa qila man raqa, seperti itu. Untuk menjaga maknanya. Oke, yang terakhir adalah surat Al-Mutaffifin ayat 14. Ini insya Allah kita sering membacanya, bahkan mungkin sudah pada hafal semua, ya. Di sini ada saktah juga yang dilambangkan dengan huruf sin, di mana kita membacanya wajib dengan saktah seperti ini. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, tapi kita dengan mengamalkan sifat huruf, yang mana lam ini punya sifat inhiraf dan punya sifat juga tawassut. Makanya dibaca dengan bal, gitu ya. Ini juga sama, yaksibun, seperti itu. Sekali-kali tidak. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Nah, yang menjadi saksi bahasan kita adalah bal dengan rona. Kenapa harus sakta? Seperti tadi, seperti di ayat sebelumnya. Kalau tidak sakta, ini akan terjadi makna yang lain. Yang mana kalau dibaca tanpa sakta, baron itu dalam bahasa Arab bermakna adalah kata musanna atau kata double dari barun, sehingga bermakna dua daratan. Nah, kenapa ini
mengapa Imam Hafs mewajibkan di sini dengan saktah, jadi untuk menjaga maknanya. Sedangkan yang dimaksud dalam firman Allah ini, Allah Subhanahu wa taala mengungkap tentang ar-ron, yang mana dalam sebuah hadis ron itu kata Rasulullah diibaratkan sebagai noda hitam dalam hati. Ya, ketika kita bermaksiat akan tampak satu titik noda hitam. Kalau kita maksiat 2 kali 2 titik hitam, terus-terusan maksiat, maka si titik hitam itu memenuhi hati kita, sehingga kita nggak tahu lagi mana yang benar mana yang salah gitu. Dan kita nggak peduli lagi kita benar ataupun salah. Ya, yang mana ini sangat mengkhawatirkan sekali tentang penyakit ron ini. Maka mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari ron ini ya. Jadi kemaksiatan secara zahir yang memang berupa noktah dalam hati sehingga menggelapkan hati kita ya. Nauzubillahi min dzalik. Yaitu Al-Mutaffifin ayat 14. Oke, selanjutnya ada saktah yang mukhtalaf, yang masih ada perbedaan pendapat. Pertama ada dalam surat Al-Anfal di akhir dengan awal surat At-Taubah. Nah, oke, di sini cukup lumayan panjang. Ini juga termasuk pembahasan bahasa Arab juga. Mengapa tidak boleh disatukan ya tanpa waqaf atau saktah? Nanti karena ada khawatir dengan perbedaan makna. Kita baca dulu dengan saktah. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallah. Misalkan seperti itu. Ini dengan saktah ya. Apakah boleh dengan waqaf saja? Boleh juga. Namun sekali lagi, bab saktah ini adalah cuma keutamaan saja. Barang siapa yang mengamalkannya itu lebih utama untuk dibaca ya. Karena memang cuma sedikit saja gitu. Nah, kenapa tidak boleh digabung dibacanya? Misalkan alimun bara'atun. Kenapa tidak boleh diiklabkan tanwin ketemu dengan ba? Karena alasannya baro'ah ini adalah khobar, ternyata bukan mubtada ya. Yang mana apabila digabungkan, si khobar ini seolah-olah menjadi sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pada pembahasan inna wa akhwatuha gitu. Jadi seakan-akan innallaha baro'atun menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Bikulli syai'in alim misalnya gitu. Jadi agar tidak keluar dari makna yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada saktah. Karena baro'ah ini sekali lagi adalah khobar dari mubtada yang makhdhuf atau yang terhapus, yang ditakdirkan menjadi, yang takdirnya adalah hadhihi. Jadi kalau mau dimunculkan, ini dalam bahasa Arabnya bukan dalam teks Quran, hadhihi bara'atun minallah. Makanya di terjemahnya ada inilah pernyataan. Nah, inilah dalam bahasa Arab adalah hadhihi, karena ininya adalah muannas. Jadi hadhihi bara'atun minallahi wa rasulih. Nah, sedangkan apabila digabungkan, maka tadi akan terjadi kesalahan makna ya, yang mungkin dipahami salah oleh sebagian orang. Karena akan menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bikulli syai'in alimum bara'atun. Menjadi sifat tambahan dari Allah Subhanahu wa taala, alimun bara'atun. Sehingga wajib bagi kita mewaqafkan minimal, atau kalau bisa disaktahkan. Seperti itu. Oke, selanjutnya terakhir adalah surat Al-Haqqah ayat 2. Sebelumnya kita baca dulu ayat ini. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Itu dengan bacaan saktah, atau dengan waqaf bisa waqaf juga.
ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah, gitu ya, seperti itu. Nah, yang jangan adalah dengan tanpa saktah ataupun tanpa waqaf, sehingga seolah terkesan menjadi idgham gitu. Idgham mutamatsilan kabir sebutnya. Yang mana idgham mutamatsilan kabir ini berada misalkan yang menjadi ciri khas pada Quran riwayat As-Susi ya, dari Ibnu Amr. Misalkan ya, dalam surat Al-Fatihah Imam As-Susi membaca dengan seperti ini, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu dalam riwayat Imam As-Susi yang mana banyak idgham mutamatsilan kabirnya. Nah, hal ini adanya saktah adalah untuk mencegah atau minimal waqaf untuk mencegah terjadinya dibaca seakan-akan seperti idgham mutamatsilan kabir. Misalkan ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah, gitu ya. Jadi begitu hukum idgham mutamatsilan kabir, yang mana ini sebenarnya termasuk yang asing dalam riwayat Imam Hafs dari Imam Asim. Namun di riwayat yang lain ini banyak sekali, terutama di riwayatnya Imam As-Susi dari Ibnu Amr. Oke, itu surat Al-Haqqah ayat 28 sampai 29. Kita kaji dulu artinya. Hartaku sama sekali tidak memberi manfaat kepadaku, telah hilang pula kuasaanku. Ini adalah perkataan orang-orang zalim, orang-orang kafir yang nanti di akhirat mereka menyesali. Ternyata yang saya kumpulkan dari dunia ini sudah banyak sekali saya berkorban waktu, keluarga ditinggalkan dan lain sebagainya. Namun karena saya tidak taat kepada Allah, akhirnya semuanya hancur ya. Bagaikan debu yang bertebaran. Sehingga mereka berkata, hartaku tidak sama sekali tidak ada manfaatnya lagi. Telah hilang pula kekuasaanku yang telah aku kumpulkan. Oke, itu pembahasan tentang saktah ya, yang mana telah kita bahas ada dalam 6 tempat. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat diamalkan. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi